Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pagi ini kita mau belajar Alkitab lagi. Kita belajar firman Tuhan. Karena ini adalah tugas saya sebagai hamba Tuhan memberitakan kebenaran Tuhan. Atau menyuarakan suara Tuhan. Kalau saya petani, tugas saya menanam padi. Karena saya hamba Tuhan, tugasnya menyuarakan suara Tuhan. Saudara yang kekasih, yang namanya manusia itu ingin bahagia, ya. Nggak ada satu orang pun yang ingin hidup susah. Pasti ingin bahagia, siapapun. Saya juga ingin bahagia. Nah, pagi hari ini saya ingin berbicara tentang kebahagiaan manusia. Ada dua jenis macam kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia atau kebahagiaan hanya sementara dan kebahagiaan yang abadi atau kebahagiaannya untuk selama-lamanya. Nah, tinggal kita mau belajar, mau milih yang mana? Bahagia sementara atau bahagia yang untuk selama-lamanya? Maunya kita bahagia selamanya ya, nggak ada sedih ya. Saudara yang kekasih, sekaya apapun saudara di dunia ini, sebanyak apapun harta saudara di dunia ini, kalau nama saudara belum tercatat di dalam surga, belum dikatakan berbahagia. Mungkin bahagia, banyak duit ya. Banyak harta memang bahagia, saudara yang kekasih. Dan banyak harta juga, banyak uang itu nggak dosa, saudara yang kekasih. Bahagia, bahagia. Tapi kebahagiaan yang kita miliki ini hanya sementara, ya. Saudara kaya, bahagia, saudara yang kekasih. Banyak uang, banyak harta itu bahagia. Tapi kebahagiaan itu tidak akan sampai kita bawa mati. Saya pernah sering melihat orang kaya yang mati, ya. Saya melihat orang kaya yang mati, dia nggak bawa duit, saudara yang kekasih. Walaupun duitnya banyak, dia nggak bawa duit kalau sudah mati. Hartanya berkelimpahan, dia mati. Apakah dibawa sampai kuburan? Nggak dibawa. Semua kekayaan yang dia punya itu, dia nggak bawa. Dia bahagia pada waktu dia masih hidup. Kalau dia sudah mati, maka kebahagiaan itu akan hilang. Tinggal terjadi penderitaan atau kesedihan. Saya nggak pernah melihat kalau orang kaya mati itu senang. Nggak ada. Nggak ada yang namanya mati itu senang. Pasti sedih. Makanya saudara yang kekasih, sekaya apapun saudara di dunia ini, sebanyak apapun harta saudara, kalau saudara meninggal, maka akan terjadi kesedihan. Kebahagiaannya selesai. Makanya saya pagi hari ini saya ingin berbicara, kalau saudara ingin bahagia selamanya, nama saudara harus tercatat di dalam kerajaan surga. Ini saya berbicara khususnya untuk orang kaya. Sekaya apapun saudara, kalau nama saudara belum tercatat di surga, belum dikatakan bahagia yang sejati. Hanya bahagia yang semu waktu masih hidup. Setelah mati, saudara akan sedih ya. Nah, perbedaan antara orang kaya yang mati dan orang yang miskin mati itu beda, saudara yang kekasih. Bisa kita lihat. Kalau orang kaya yang mati itu biasanya yang datang banyak. Ya. Kalau dia pakai peti, pasti petinya mahal. Apalagi kalau yang mati pendeta besar. Waduh. Sangat ramai yang datang. Tetapi kalau orang miskin yang mati, yang datang nggak banyak. Seandainya dia pakai peti juga petinya nggak gitu mahal. Standar lah kasar ngomongnya ya. Nah, begitulah perbedaan antara orang kaya mati dan orang miskin yang mati. Nah, kita nggak lari ke sana. Cuman ini untuk perbandingan aja yang kaya dan miskin. Sekalipun saudara kaya, kalau saudara meninggal, maka kekayaan saudara akan hilang dan akan terjadi kesedihan. Sehingga kebahagiaan yang saudara dapatkan waktu saudara masih hidup, setelah mati, maka kebahagiaan itu akan hilang. Terjadilah penderitaan, ya. Apa benar orang yang namanya tercatat di surga itu mendapatkan kebahagiaan?
Kalau kita baca di dalam Lukas 10 ayat yang ke-20, saya bacakan ya. Lukas 10 ayat yang ke-20 saya bacakan. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Jadi firman Tuhan mengatakan, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah nama kita terdaftar di surga. Kalau nama kita belum terdaftar di surga, belum dikatakan bahagia yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah kebahagiaan di surga. Nah, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan kebahagiaan di surga? Dengan catatan nama kita sudah tercatat di dalam kerajaan surga. Ini firman Tuhan. Nggak main-main yang ngomong-ngomong. Kalau firman Tuhan yang mengatakan ya dan amin. Jadi kalau saudara ingin berbahagia seumur hidup, nama saudara harus tercatat di dalam kerajaan surga. Yang jadi masalahnya begini, saudara yang kekasih. Banyak orang nggak tahu caranya untuk mendaftarkan namanya di surga itu, banyak yang nggak tahu. Bahkan hamba Tuhan pun ada yang nggak tahu cara mendaftarkan namanya di surga. Sehingga apa yang terjadi, saudara yang kekasih? Ada hamba Tuhan, namanya nggak tercatat di surga, keburu mati. Karena dia nggak catat, bahkan mungkin dia nggak tahu cara mendaftarkan namanya di surga. Keburu dia mati. Dia hamba Tuhan. Matius 7 ayat 22, 23. Di situ dikatakan, Tuhan, bukankah kami bertumbuh demi namamu? Bukankah saya hamba Tuhan? Masa saya mau hamba Tuhan mati nggak boleh masuk surga, ditolak? Kenapa ini bisa terjadi? Karena namanya nggak terdaftar di surga. Jadi saudara yang kekasih, jangan sombong kalau saudara menjadi hamba Tuhan. Sebesar apapun nama saudara, kalau nama saudara nggak tercatat di surga, saudara mati nggak boleh masuk surga. Matius 7 ayat 22, 23. Ini hamba Tuhan yang terkenal. Bisa mengusir setan, bisa mengadakan mujizat, bisa menyembuhkan orang sakit. Tetapi kalau mati nggak ada, namanya nggak terdaftar di surga, nggak bisa masuk. Jadi sangat penting, sebelum kita mati, coba kita cek bagaimana, apakah nama kita sudah terdaftar di surga apa belum. Saya sebagai hamba Tuhan, tugasnya untuk mengajarkan saudara bagaimana caranya nama kita bisa terdaftar di surga. Sekalipun saudara hamba Tuhan yang besar, bisa punya karunia, kalau nama saudara belum terdaftar di surga, belum dikatakan berbahagia. Lukas 10 ayat 20. Janganlah engkau bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah kalau namamu sudah terdaftar di surga. Ini hamba Tuhan. Ini berbicara tentang hamba Tuhan yang punya karunia, namanya belum terdaftar di surga. Makanya Tuhan bilang, engkau harus namanya terdaftar di surga. Sekalipun saudara hamba Tuhan. Ya, kekayaan saudara nggak bisa membawa saudara kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan yang abadi kalau nama saudara sudah tercatat di dalam kerajaan surga. Bagaimana caranya nama kita bisa tercatat di dalam kerajaan surga? Ini saya ingin kupas. Saya kasih ilustrasi sedikit, saudara yang kekasih. Saya punya anak. Ya, anak saya 5. Christine, Jessica, Dia, Rahel, dan Suryani. Kelima anak saya ini saya catat di buku kakak, kartu keluarga. Ya, semua anak saya catat di buku kakak. Dan semua kekayaan yang saya miliki, saya akan wariskan kepada anak saya. Harta saya tidak wariskan kepada pembantu. Saya ada pembantu. Dan warisan kekayaan saya hanya berikan kepada anak saya, bukan pembantu. Ya, jelas ini ya. Saudara yang kekasih, begitu juga
nama kita. Kalau nama saudara ingin tercatat di dalam surga, maka nama saudara harus tercantum di buku kakaknya Tuhan. Tuhan ada buku, saudara yang kekasih. Bukunya Tuhan itu adalah buku kehidupan. Namanya buku kehidupan itu untuk yang abadi. Saudara baca saja di dalam Wahyu, ya. Ini buku kakaknya Tuhan, saudara yang kekasih. Wahyu 20 ayat yang ke berapa nih? Wahyu 20 ayat yang ke-15 ya. Ya, Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilempar ke dalam lautan api. Saya ulangin lagi. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi kalau saudara ingin tinggal di surga, nama saudara tercatat di buku kehidupan Tuhan. Nah, buku kakaknya Tuhan itu adalah buku kehidupan. Yang jadi permasalahannya, apakah nama saudara sudah tercantum di dalam buku kehidupan? Kalau nama saudara sudah tercantum di dalam buku kehidupan Tuhan, maka pada waktu saudara mati, saudara masuk surga. Karena saudara akan mewarisi kerajaan surga. Surga itu punya siapa, saudara yang kekasih? Punya Tuhan. Jadi untuk mendapatkan surga, nama kita harus tercatat di buku kehidupannya Tuhan. Kasar ngomongnya buku kakaknya Tuhan, ya. Nah, apa benar anak Tuhan akan mewarisi kerajaan surga? Ya, kita baca di dalam Roma sebentar ya. Kita baca di dalam Roma 8 ayat bentar ini. Roma 8 ayat 17. Ini adalah orang yang mendapatkan warisan kerajaan surga, ya. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia. Di situ dikatakan, jika kita anak Allah, maka kita juga akan mewarisi, ya, mewarisi miliknya Bapa kita yang namanya surga. Jadi untuk bisa nama kita tercatat di dalam buku kehidupan. Buku kehidupan itu adalah buku tentang orang-orang yang berhak menerima janji Tuhan, atau orang yang berhak menerima warisan dari Tuhan, yaitu buku kehidupan. Orang yang terdaftar di surga adalah orang, ya anaknya lah. Seperti saya punya anak. Anak saya namanya tercatat di buku kakak saya. Dan semua harta saya akan warisan kepada anak saya. Begitu juga kalau saudara ingin nama saudara tercatat di dalam buku kehidupan Tuhan, saudara harus menjadi anak Tuhan. Nah, saya ingin memberikan pengertian sedikit. Hamba Tuhan dengan anak Tuhan itu berbeda. Namanya hamba ya pembantu. Kalau anak Tuhan itu yang mewarisi kerajaan surga. Hamba Tuhan gak mewarisi kerajaan surga karena dia hamba. Yang memiliki, yang namanya terdaftar di dalam buku kehidupan, itu anak Allah. Bukan pembantu. Di dalam buku kakak saya gak ada tertulis pembantu namanya. Yang ada hanya anak saya namanya. Jadi saudara yang kekasih, kalau saudara ingin terdaftar nama saudara di surga, saudara harus menjadi anak Allah. Nggak ada cara lain.
Jadi kalau saudara bukan anak Tuhan, sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan, kalau saudara bukan anak Tuhan, nama saudara tidak terdaftar di kerajaan surga. Makanya banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, mati nggak masuk surga. Karena apa? Namanya nggak terdaftar di surga. Kenapa nama mereka tidak terdaftar di surga? Padahal dia hamba Tuhan. Padahal dia sudah menjadi orang Kristen udah puluhan tahun. Tapi namanya nggak terdaftar di surga. Karena dia nggak mendaftarkan namanya di surga. Nggak tahu caranya lah kasar ngomongnya. Saya sebagai hamba Tuhan ingin memberitakan kepada saudara. Kalau nama saudara ingin terdaftar di surga, maka saudara harus menjadi anak Tuhan. Nggak ada lain. Nggak ada cara lain. Makanya di dalam Roma 8 ayat 17, yang berhak menerima warisan dari surga itu anak Tuhan, bukan hamba Tuhan. Ya, saya daftar nama saya di surga. Bagaimana caranya supaya nama saya tercatat di dalam buku kehidupan atau terdaftar di kerajaan surga? Dengan catatan saya harus menjadi anak Tuhan. Dan yang menentukan kita anak Tuhan atau bukan, itu bukan pendeta. Saya ulangin lagi. Yang menentukan apakah kita anak Tuhan atau bukan, itu bukan pendeta. Nih, firman Tuhanlah yang menentukan apakah kita anak Tuhan atau bukan. Apa benar ya? Firman Tuhan ini yang menentukan apakah kita anak Tuhan atau bukan. Kita baca di dalam 1 Yohanes. Bentar ya. 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9 saya bacakan. Setiap orang yang lahir dari Allah, berarti anak Allah kan? Yang namanya lahir dari Allah ya anak Allah. Kalau saya lahir dari orang Afrika, maka saya jadi orang Afrika. Kalau saya lahir dari orang Amerika, berarti saya anak orang Amerika. Nah, di sini dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah, ia tidak berbuat dosa lagi. Nah, orang yang lahir dari Allah berarti anak Allah. Nah, apa sih syarat untuk menjadi anak Allah? Tidak melakukan dosa lagi. Di sini dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Jadi persyaratan untuk menjadi anak Tuhan nggak boleh berbuat dosa lagi. Kalau saudara nggak mau berbuat dosa lagi, maka nama saudara tercatat di dalam buku kehidupan, yaitu terdaftar di dalam kerajaan surga. Jadi untuk mendaftarkan nama kita di dalam surga, dengan catatan kita harus jadi anak Allah. Gimana caranya kita menjadi anak Allah? Jangan berbuat dosa lagi. Saya ulangin lagi bacanya ya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ada kata lagi tuh. Berarti dulunya berbuat dosa. Setelah kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, kita jangan berbuat dosa lagi. Itu maksudnya. Jadi manusia yang ingin menjadi anak Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Seperti Yesus mengatakan di Yohanes 8 ayat yang ke-11. Setelah wanita ini berbuat dosa, dia diampuni Tuhan, maka Tuhan berpesan, jangan berbuat dosa lagi. Sama ayat ini. Jadi kalau saudara ingin menjadi anak Tuhan, stop berbuat dosa. Nggak ada pilihan. Jadi kalau nama saudara ingin terdaftar di surga, stop berbuat dosa. Yang jadi masalahnya ini begini saudara yang kasih. Apakah saudara masih berbuat dosa? Jadi nggak mandang pendeta, nggak mandang jemaat, nggak mandang majelis masalah ini. Ini masalah komitmen kita dengan Tuhan. Apakah nama kita mau terdaftar di surga? Kalau saudara ingin masuk nama saudara terdaftar di surga, Tuhan tentukan jangan berbuat dosa lagi. Kalau saudara tidak mau melakukan dosa lagi, maka nama saudara tercatat di dalam kerajaan surga. Kalau nama saudara tercatat di dalam kerajaan surga, saudara mati, saudara akan berbahagia abadi selamanya di surga.
Jelas ya. Yang jadi masalah ini banyak orang nggak tahu arti tentang dosa. Saya pernah tanya sama pendeta-pendeta, tahu nggak tentang dosa? Nggak ada yang mau jawab. Dosa itu saya langsung saja katakan, dosa itu dalam bahasa artinya adalah hamartia. Artinya orang yang melanggar hukum Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah melanggar hukum Tuhan. Jadi kalau saudara ingin menjadi anak Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Jangan melanggar hukum Tuhan. Itu maksudnya. Orang yang melanggar hukum Tuhan adalah orang yang berdosa. Orang yang nggak melanggar hukum Tuhan, dia disebut anak Tuhan. Jadi dosa itu adalah orang yang melanggar hukum Tuhan. Kalau saudara nggak melanggar hukum Tuhan, maka saudara sudah disebut anak Tuhan. Karena anak Tuhan tidak berbuat dosa lagi. Dosa melanggar hukum Tuhan. Jadi sebagai hamba Tuhan harus kasih tahu nih, jemaat yang ingin namanya terdaftar di surga harus menjadi anak Tuhan. Bagaimana caranya menjadi anak Tuhan? Jangan berbuat dosa lagi. Dosa dalam bahasa aslinya hamartia, artinya melanggar hukum Tuhan. Jadi kalau saudara nama saudara ingin terdaftar di surga, jangan melanggar hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu apa? Hukum Taurat. Kita baca di dalam Kejadian. Bentar ya. Keluaran 31 ayat yang ke-18 saya bacakan. Ini berhubungan dengan nama kita tercatat di dalam kerajaan surga. Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Jadi hukum Taurat itu adalah hukum Tuhan. Dan yang menulis hukum Tuhan itu jari tangan Tuhan. Jadi orang yang ingin namanya terdaftar di surga, gak boleh melanggar hukum Taurat. Ya. Jadi saudara yang kekasih, saya ingin mengajarkan saudara bagaimana caranya nama kita terdaftar di surga. Dengan catatan kita harus menjadi anak Allah. Kalau kita menjadi anak Allah, otomatis nama kita terdaftar di surga. Dan kalau nama kita sudah terdaftar di surga, kita mati, maka kita akan bahagia selamanya di surga. Yang jadi masalah kalau nama kita belum terdaftar di sorga, kita keburu mati. Maka di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-15, barang siapa namanya tidak terdaftar di dalam buku kehidupan, ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Siapapun saja, sekalipun saudara hamba Tuhan, kalau namamu belum tercatat di dalam buku kehidupan, atau belum tercatat di dalam kerajaan surga, sekalipun saudara punya karunia yang luar biasa, kalau saudara belum tercatat di dalam buku kehidupan namanya, maka saudara ditolak Tuhan. Nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Jadi jelas ya. Kebahagiaan itu ada dua. Bahagia yang sementara dan kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan yang abadi kalau nama kita tercatat di dalam kerajaan surga. Berbahagialah orang namanya sudah terdaftar di dalam kerajaan surga atau buku kehidupan. Persyaratannya harus menjadi anak Tuhan. Bagaimana caranya kita menjadi anak Tuhan? Harus berhenti berbuat dosa. Kalau saudara sudah berhenti berbuat dosa, maka nama saudara tercatat di dalam kerajaan surga. Sehingga pada waktu saudara sudah meninggal di dunia, maka saudara akan mendapatkan bahagia yang abadi. Kita baca di dalam Wahyu 14. Bentar ya. Wahyu 14
ayatnya bentar. Wahyu 14 ayat yang ke-13. Ini adalah orang yang bahagia yang mendapatkan kerajaan surga. Ya, Wahyu 14 ayat 13 saya bacakan. Dan aku mendengar suara dari sorga. Dari sorga lo suaranya lo. Gak main-main ini. Lalu aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Kenapa kita bahagia mati di dalam Tuhan? Karena kita mendapatkan warisan dari surga. Warisan sorga. Karena nama kita sudah terdaftar di sorga. Nah, kenapa kita bisa masuk sorga? Karena nama kita sudah tercatat di dalam sorga. Nah, bagaimana caranya nama kita bisa tercatat di sorga? Kita harus menjadi anak Allah. Bagaimana kita menjadi anak Allah? Dengan catat, jangan berbuat dosa lagi. Dosa adalah melanggar hukum Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat keempat. Dosa adalah melanggar hukum Tuhan. Ini firman Tuhan yang saya katakan semua. Sumbernya A1. Kalau nama saudara ingin terdaftar di sorga, saudara harus menjadi anak Allah. Kalau nama saudara sudah tercatat di sorga, maka saudara mati mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Jadi nama yang tercatat di dalam kerajaan surga adalah anak-anak Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, saudara kekasih, tugasnya menginformasikan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Ini firman Tuhan. Kaya salah nggak? Kaya nggak salah. Banyak harta nggak salah. Tetapi harta dan kekayaan itu nggak bisa membawa kita kebahagiaan sampai kita mati. Pada waktu kita mati, kekayaan itu tidak bisa membahagiakan kita lagi. Mungkin waktu masih hidup, kekayaan itu bisa membahagiakan kita. Tetapi kalau kita sudah mati, kekayaan itu nggak bisa membahagiakan kita lagi. Ya kan? Saudara kaya salah nggak? Nggak salah. Bahagia nggak kaya? Bahagia. Tetapi kebahagiaannya pada waktu masih hidup. Setelah mati, kekayaan itu tidak bisa membahagiakan kita lagi. Kita baca di dalam Lukas. Kita tuntasin ya, saudara yang kekasih. Lukas 16, sebentar. Lukas 16 ayat yang ke-23 saya bacakan. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara dalam alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatlah Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru kepada Bapak Abraham, kasihilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ini orang kaya, saudara kekasih. Mungkin waktu dia kaya di dunia, masih hidup, berbahagia. Tetapi setelah dia mati, penderitaan mulai akan ia alami. Kenapa dia mengalami penderitaan setelah mati? Karena kekayaan dia nggak bisa dia tolong. Karena kekayaan nggak bisa menolong dia. Waktu saudara masih hidup, banyak uang bisa nolong saudara. Tapi kalau saudara sudah mati, uang saudara nggak bisa nolong saudara. Sehingga apa yang terjadi? Saudara akan menderita di dalam api neraka. Kenapa orang kaya ini nggak bisa masuk surga? Kenapa orang kaya ini setelah mati menderita?
Karena nama dia nggak terdaftar di sorga. Saya ingin berbicara khususnya untuk orang-orang kaya. Sudahkah nama saudara terdaftar di sorga? Kalau nama saudara belum terdaftar di sorga, saudara keburu mati, maka saudara akan mengalami penderitaan yang abadi. Makanya kekayaan itu tidak bisa membawa saudara kebahagiaan yang abadi. Hanya waktu masih hidup itu aja berbahagia. Setelah mati, kekayaanmu tidak akan menolong saudara. Yang bisa menolong kita adalah kalau nama kita terdaftar di surga. Ya sudah jelas ya. Jadi persyaratan untuk bisa bahagia selama-lamanya, namanya terdaftar di surga. Yang jadi pertanyaannya, apakah nama kita sudah terdaftar di surga? Sebelum kita mati, coba kita cek. Nama saya ini, nama gua ini sudah terdaftar di surga enggak? Kalau nama saya belum terdaftar di surga, keburu saya mati, maka saya akan mendapatkan penderitaan di neraka selamanya. Makanya saudara yang kekasih, di dalam Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Jadi mumpung kita masih hidup, cari kerajaan surga. Kalau di dunia nama saudara sudah tercatat di surga, kapan mau mati saja nggak masalah. Malam ini mati pun nggak ada masalah kalau nama kita sudah tercatat di surga. Yang jadi masalah nama kita belum tercatat di surga, malam ini kita mati. Repot urusannya. Mungkin waktu masih di dunia kita nggak mikirin masalah ini. Tapi kalau sudah mati, gimana? Kalau terjadi beneran kita masuk neraka, nyesel saudara seumur hidup. Saya sebagai hamba Tuhan hanya mengingatkan, bukan menghakimi. Apakah nama saudara sudah terdaftar di surga? Kita cek. Kalau saudara mau mengecek apakah nama saudara sudah terdaftar atau belum, saudara bisa hubungi saya. Saya sebagai hamba Tuhan ingin menjelaskan apakah nama saudara sudah tercatat di surga apa belum. Ya, mumpung kita masih hidup, kita pelajarin. Mumpung saya masih hidup, saudara yang kekasih. Saya kalau sudah meninggal, saya nggak bisa khotbah lagi. Mumpung saya masih hidup, saya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nggak ada manusia yang nggak mau bahagia. Kebahagiaan itu harus dicari. Ya, kebahagiaan itu harus dicari. Nggak datang sendiri. Kalau saudara kurang mengerti masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang Kau berikan kepada pagi hari ini. Berbicara tentang nama yang terdaftar di sorga, atau namanya tercatat di dalam buku kehidupan. Ajari kami supaya nama kita sudah tercantum di dalam buku kehidupan. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang Kau berikan pada pagi hari ini. Berkati orang yang mendengar YouTube saya, dan berkati saya juga sebagai hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.